Cita-cita kita ingin membangun rumah tangga yang demokrasi, adanya kesetaraan dengan istri, suami dan istri dalam kesetaraan, punya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berargumentasi, kebebasan untuk berusaha dan sebagainya. Apakah ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam di dunia sekarang ini? Saya masih melihat masih banyak hambatan. Mungkin tidak akan selesai 10-20 menit, tapi singkatnya saja begini. Ini semuanya masih menjadi cita-cita kita. Kenapa? Karena sampai sekarang masih diyakini betul oleh umat Islam mayoritas bahwa perempuan itu sekujur tubuhnya aurat. Ya, sehingga harus ditutup. Suaranya aurat, rambutnya aurat, semua kulitnya aurat. Naik mobil nggak boleh, naik motor nggak boleh, nunggu di pasar nggak boleh, dagangan nggak boleh, di rumah hanya mengandalkan pemberian sang suami. Ya. Kalau sudah bosan dicerai kapan saja bisa. Dulu kawinnya juga dipaksa. Iya kan? Kan baru sekarang setelah undang-undang pernikahan kan tidak boleh paksa. Dulu kan boleh. Ini juga masih mempertanyakan itu. Kenapa hukum Tuhan kan. Nah itulah persoalan semacam itu. Sehingga seorang lelaki itu baru diperbolehkan melihat calon istrinya. Ini fikih, itu bicara fikih. Ini masalah fikih. Baru diperbolehkan melihat calon istri kalau sudah ada kepastian dia akan melamar dan sudah memberi DP. Ini silakan dibaca kitab fikihnya. Artinya ada down paymentnya dulu, perskotnya dulu, DP-nya gini. Nah, baru boleh melihat. Dan melihat pun itu sebatas hanya wajah dan kedua telapak tangan. Bayangkan. Dan ini diyakini bahwa agama Islam itu memposisikan perempuan adalah sebagai makhluk yang semuanya aurat yang tidak boleh dilihat. Kebebasannya tidak ada, bisa dipaksa kok. Ya. Kemudian sampai sekarang juga sisa-sisa perbudakan perempuan masih ada. Kenapa? Karena self determination perempuan masih belum mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Namanya self determination. Salah satu hak asasi manusia menentukan masa depan sendiri belum dimiliki oleh perempuan. Kenapa? Karena seorang perempuan ketika akan menikah harus dikawinkan oleh wali. Harus disetujui wali. Kalau tidak disetujui, la nikaha liman la waliyalah. Tidak sah pernikahan orang yang tidak menggunakan wali. Kalau seorang perempuan kawin harus ditentukan oleh seorang wali, bisa dan tidaknya, berarti perempuan punya hak enggak untuk menentukan nasibnya. Nah makanya saya seringkali menuntut, ya cobalah dipertimbangkan, ya sebab apa sih wali itu perlunya? Mazhab Abu Hanifah sendiri mengatakan wali itu tidak perlu. Ada mazhab yang lebih rasional, tidak perlu wali. Ketika perempuannya itu akil dan baligh, sudah dewasa. Seorang profesor Dr. Zakia Darajat, masa pakai wali kawinnya? Ya kan begitu. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah, wali diperlukan apabila pengantinnya itu cacat. Bisu, tuli, buta, atau retardasi mental, atau masih kanak-kanak dan sebagainya, itu perlu pakai wali. Tapi kalau sempurna, sehat walafiat, ya menikahkan sendiri. Jadi nanti ada kekhawatiran dari para naib KUA, waduh bisa kacau balau kalau pernikahan tidak pakai wali. Nanti bisa-bisa anak perempuan kita pada kawin lari semua nanti begini.
Saya bilang di negara-negara yang bermazhab Abu Hanifah yang tidak mewajibkan harus ada wali, perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri, tidak kacau kok. Tidak mereka. Kalau Anda membawa pergi seorang perempuan tanpa seizin orang tuanya, Anda bisa dibunuh orang. Namanya menculik namanya itu. Ya tetap saja, tetapi nanti proses perkawinannya begini. Tidak seperti sekarang dipegang tangannya. Lalu si wali mengatakan zawajtuka wa ankahtuka binti hasanah bimahri kada wa kada halan. Kadang-kadang si pengantin terlambat menjawab, tarik napas dulu, ulang lagi. Saya sering mengalaminya, cuma saya tidak mau bertengkar. Hanya halan, qabil itu paling 3 detik lah, ulang lagi. Jadi pengennya itu halan qabil, gitu. Jadi tidak boleh ada waktu tersenggang, halan qabil atau baru langsung qabil itu nyambung. Jadi harus tawasul, harus mualat gitu. Ini sangat berlebih-lebihan. Jadi yang saya lihat pernikahan di beberapa negara Arab di sana, seorang notaris mencatat ya di depan pengantin, pada hari ini telah menghadap kepada saya 1 Hasan, 2 Hasanah. Keduanya pertama seorang calon suami, yang kedua Hasan, seorang suami ya, keduanya telah sepakat untuk ya hidup bersama sebagai suami istri. Pihak lelaki siap membayar mahar sekian, perempuan setuju dan nafkahnya setiap bulannya sekian. Demikian kesepakatan kami, tanda tangan tanpa dipaksa dari siapapun, tanda tangan silakan. Selesai, ini suratnya selesai gitu aja. Enggak pegang zawaj tukah, kan seperti itu. Nah itu kan, dan ini sendiri nanti ini satu kritik saya. Selagi kita menggunakan istilahnya akdun nikah, maka suasana membangun rumah tangga yang ideal itu jauh dari imajinasi. Kenapa? Karena akad itu transaksi, kontrak. An-nikah itu artinya sanggama. An-nikah bimana al-wat'u. Al-wat'u maknanya al-jima'. Al-jima' namanya sanggama. Jadi akad nikah itu artinya kontrak sanggama. Bukan keinginan hati yang tulus membangun rumah tangga yang bahagia, kebersamaan, nggak ada. Jadi kontrak bersama. Saya kira itu nanti urusan Kementerian Agama lah barangkali ya. Kita hanya usul saja, sebagaimanapun juga tentu akan menjadi pembicaraan luas di masyarakat kita. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih.